Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya datang dari Bandung untuk silaturahmi ke tokoh masyarakat Kampung Grenjang, wilayah Bojonegara, Cilegon. Ya, untuk selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, saya berikan waktunya untuk masyarakat di sini yang mau bertanya tentang masalah dari mana asal muasal ini bisa dinamakan Bojonegara dan orang-orangnya itu seperti apa dulunya. Silakan. Terima kasih Kang Haji, ya, Teh Anggra. Kami dari Kampung Grenjang Pelabuhan sini ingin menanyakan kepada Neng Anggra bagaimana kisah terjadinya panggilan nama Bojonegara dan tokoh-tokoh agama atau ulama yang dulu di sini menyebarkan agama-agama Islam. Sebelumnya agama Islam tersebar di sini dulunya menurut Basiroh Ainul Basiroh Teh Anggra, apakah di sini dulunya itu agama seperti apa agamanya? Mungkin gitu. Lebih tahulah intinya seperti apa ya, arah pembicaraannya akan ke situ. Coba diperjelas semuanya. Jadi gini, pada abad ke-15-an ya, pada saat Syekh Maulana Yusuf dan Syekh Sultan Maulana Hasanuddin, di situ beliau itu bekerja sama dengan salah satu ulama ternama yang memang pendatang dari Timur Tengah, yang pada saat itu beliau itu datang ke sini bernama Muhammad Abdullah, dan beliau pun juga pada saat datangnya ke sini itu memakai dengan politik agama ya, politik agamanya itu seperti apa. Jadi beliau datang ke sini itu nggak langsung mensiarkan agama Islam, tapi beliau datang awal mulanya untuk kerjasama tentang perniagaan supaya di sini itu jalan untuk masyarakat makmur gitu. Dan beliau pun juga didampingi oleh muridnya yang bernama Syekh Muhammad Jafar. Syekh Muhammad Jafar itu salah satu murid dari Muhammad Abdullah. Nah, di situ akhirnya terjadilah antara Sultan Banten dengan beliau melewati transaksi perniagaan supaya masyarakat ini makmur, dan akhirnya di situ menetaplah beliau di sini, dan perintah dari Sultan bilang kepada Muhammad Abdullah, tolong bisa tidak Anda menyiarkan agama Islam di sini? Karena kalau untuk saya dan anak saya di sini itu gak mampu kalau hanya berdua. Butuh teman untuk bisa sharing dalam segi hal agama. Akhirnya Muhammad Abdullah itu mengiyahkan. Di samping mempunyai ilmu perniagaan, ilmu politik agama, ilmu Islam, dan juga ilmu tasyawuf, beliau akhirnya selalu menyarankan kepada seluruh warga yang ada di Bojonegara pada saat itu ya, bahwa semua manusia jangan pernah belajar sesuai apa yang tersurat, tetapi harus selalu belajar sesuai apa yang tersirat di dalam Al-Quran, apa yang tersirat di dalam alam semesta, dan apa yang tersirat yang terlihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi selalu mengajarkannya seperti itu. Jadi jangan hanya melihat yang tersurat dalam bacaan. Karena kalau misalkan dalam bacaan itu kita masih bisa tertipu karena tidak bisa memahami arti kata dan isi di dalam yang tersurat. Tetapi kalau yang tersirat itu semua atas izin Allah, karena beliau salah satunya yang memang menguasai ilmu tasawuf yang pada saat itu digunakan untuk bisa menyiarkan agama Islam di Bojonegara ini. Dan beliau pun juga bersama Syekh Muhammad Jafar yang berani menuntaskan dan memberantas kolonial Belanda yang pada saat itu menjajah di daerah sini. Ya, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, silahkan tentang mengenai apa itu asal muasalnya terciptanya Bojonegara ini ya? Ya. Iya. Yang barusan udah dijawab. Nah, silakan untuk pertanyaan selanjutnya tentang apa? Ya. Ini kan soalnya saya dengar ini Bojonegara ini untuk semua wilayah Banten ini satu-satunya kampung yang memang disegani. Betul. Dari segi keilmuan. Iya. Ilmu hitam lah, ilmu santet ya. Gitu. Ya, karena dulu tuh gini, pada saat Muhammad Abdullah ya atau Ki Grenjang sama Syekh Muhammad Jafar mensiarkan agama Islam di sini gitu kan. Dulu tuh ada yang terkenal, namanya itu adalah Pati Raja. Pati Raja itu adalah yang menguasai ilmu hitam dan dia itu berkhianat kepada warganya sendiri. Dia itu malah membelok ngikut kepada kolonial pemerintahan Belanda pada saat menjajah ke sini ya. Dan beliau pun juga pada saat itu selalu meminta upeti kepada para warga
Nah, tidak ada yang bisa berani menaklukkan si Patiraja. Patiraja itu, melainkan yang bisa itu adalah Ki Gerenyang. Nah, disitulah terjadi ya pada saat tahun 1500-an, beliau itu ngadu kesaktian. Ngadu kesaktian dan alhamdulillah dengan izin Allah, Patiraja itu kalah. Karena memang pada saat itu Patiraja menggunakan ilmu hitam, Ki Gerenyang itu menggunakan asma-asma Allah yang beliau bacakan dan akhirnya mental, tidak kena kepada Muhammad Abdullah, melainkan kenanya itu ke dirinya sendiri, padahal hanya membacakan asma-asma Allah aja. Nah, ini maaf ya, ini kan mungkin kalau lebih jelas itu akan lebih lama waktunya. Jadi kita ambil garis besarnya aja yang memang bisa dimengerti gitu istilahnya. Nah, terkenalnya Bojonegara ini, terkenalnya ilmu hitam itu sehingga disegani oleh seluruh masyarakat. Nah itu sebenarnya apa ada generasi penerusnya setelah Ki meninggal itu, Patiraja? Jadi Patiraja itu memang dulu lahir di daerah Banten ya, tetapi orang tuanya itu bukan asli Banten, itu merantau. Jadi pada saat itu merantau dari Lampung ke sini dan akhirnya di sini itu nyaman gitu kan dengan keadaan yang memang pada saat itu kan Banten ini untuk masalah ke dalam agama Islam itu masih kurang. Nah, yang dari Lampung itu kenapa orang tuanya Patiraja bisa lari dari Lampung ke sini? Karena pada saat itu di sana tuh berkhianat, selalu berkhianat di antara masalah kesultanan itu. Jadi memang orang tuanya Patiraja itu pejabat dulunya ya di Lampung. Tapi karena memang dia itu berkhianat, akhirnya diusir di Lampung sana, pindah ke sini. Nah, di sini itu dia menguasai ilmu-ilmu hitam karena belajar. Singkat ceritanya terus gimana? Singkat cerita, mempunyai anak Patiraja. Nah, Patiraja itu kenapa bisa berkhianat ke warga Banten? Karena pada saat itu orang tuanya itu memang diserang oleh warga Banten karena pada saat itu orang tuanya Patiraja memang melenceng dari aturan agama dan selalu mematikan orang dengan santetnya. Ya, itu mungkin sejarah dulunya. Singkat cerita ke zaman modernnya, regenerasinya ini. Patiraja tidak mempunyai istri. Beliau pun juga tidak mempunyai keturunan. Tetapi kalau untuk murid dia banyak. Tetapi murid-muridnya dia bukan asli warga Banten. Murid-muridnya dia itu campuran ya. Pada saat itu kan ada banyak gitu kan orang-orang yang direkrut oleh pemerintahan kolonial Belanda yang pada saat itu menjadi pekerja paksa di sini. Nah, pekerja paksa yang memang pada saat itu sakit hati oleh pemerintahan kolonial Belanda, diajarilah ajaran-ajaran ilmu hitam oleh Patiraja. Jadi generasinya itu bukan turunan, tapi hanya sebatas murid-muridnya saja. Dan di situ akhirnya menyebar turun-temurunlah ajaran Patiraja itu kepada orang-orang yang ingin memiliki ilmu hitam. Nah, itu kan zaman dulu. Ini zaman modern maksudnya. Tahun 80 ke sini. Yang sekarang. Jadi Ya. intinya kalau Ilmu itu untuk tuh penyebarannya gitu kan. ya, Betul. jadi intinya kalau pengen tahu siapa sebenarnya yang mempunyai ilmu hitam pertama di Banten, Bojonegara, Iya. itu bukan asli warga Banten. Jadi harus diketahui ya, Oh, iya, supaya iya, orang iya, itu iya. tidak salah sangka. Bener. Karena kalau Banten ini kan terkenal dengan Syekh Maulana Hasanuddin Banten, Iya. Syekh Maulana Yusuf yang begitu arif, gagah, adil dan bijaksana ya dalam menegaskan kepemerintahan. Jadi tidak ada warga Banten yang mempelajari, melainkan yang merantau yang mempelajari ilmu hitam di Banten ini. Tetapi kesininya karena terkenal Banten ini dengan jawara ya atau juara gitu kan. Nah, di situ banyaklah kesombongan manusianya sendiri, bukan berarti yang mempelajari ilmu santet. Jadi kalau yang punya ilmu santet itu sebenarnya orang luaran yang memang datang ke Banten gitu. Nah, kenapa bisa terkenal ya? Bisa hebat-hebat gitu kan ilmunya. Karena memang yang mempunyai ilmu hitam itu selalu bersembunyi di keramaian. Contohnya yang ada di pesisian Banten gitu kan. Beliau itu selalu menggunakan hal-hal yang memang di luar nalar manusia gitu. Dan makanannya juga tidak umum dengan orang lain, makanya kesaktiannya itu sangat luar biasa. Tetapi kesininya pun juga ada yang masih tinggal di Banten, yang bukan asli Banten, yang mempunyai ilmu santet, tetapi menyembunyikan jati dirinya, tidak memperlihatkan bahwa dia bisa. Nah, mungkin ingin bertanya ini tokoh masyarakat di sini yang lebih mengetahui tentang jejaknya masalah ilmu persantetan di daerah sini. Saya mau tanya kepada tokoh masyarakat di sini yang memang bisa menyaksikan dan mendengar apa kejadian-kejadian yang mengenai tentang hal mistik ya, hal ilmu santet. Ya. Saya dengar itu kalau nggak salah di tahun
1980 atau 1970, saya nggak ngerti. Di sini pernah ada kejadian pembakaran orang. Nah, tolong dijelaskan. Gini, ya, saya juga sebenarnya mau bertanya, mudah-mudahan dengan Ainul Basirote Anggra bisa menguak misteri ini. Jadi kami juga mendengar dari konon katanya menurut cerita warga di zamannya Jaro Muhriji itu terjadi penumpasan dukun-dukun santet. Tahun berapa itu? Di sekitaran tahun 1960 sampai 76 sampai 80-an lah. Diperkirakan tahun itu. Jadi Jaro Muhriji ini melakukan penumpasan dukun-dukun santet yang konon katanya ada salah satu yang dibakar rumahnya, dituduh entah itu benar apa tidaknya. Itu namanya siapa kalau boleh tahu? Ya, yang dibakar itu? Yang dibakar itu menurut cerita-cerita seorang perempuan. Oh, jadi seorang perempuan ini dituduh entah benar apa tidaknya, dituduh bahwa mereka ini adalah dukun santet. Akan tetapi kebenarannya kan tidak tahu. Betul. Semua karena terbakar emosi di saat itu karena masih maraknya perdukunan, persantetan, sehingga masyarakat ini bergejolak. Jadi semua orang jadi sasaran, entah benar entah tidaknya. Nanti tahun 80 itu Abah udah ada dong, udah dewasa. Mungkin Abah bisa lebih menjelaskan. Waktu itu saya masih SMP, Sanawiyah. Ya. Kebetulan dengan Lurah Muhriji juga almarhum ketemu beliau orang perkasa, orang kuat juga. Cuma kejadian itu adalah tidak tahu persis, cuma informasi itu sangat terang. Oh, jadi Pak ini masih simpang siur ya. Kabarnya itu sebenarnya seperti apa sebenarnya kronologisnya? Ya mungkin kalau secara lahir kita susah untuk melihatnya. Betul. Kita tolong ini sama Dinda Pututannya untuk dilihat secara Ainul Basiroh apa yang sebenarnya terjadi biar nggak jadi fitnah. Segala itu gitu. Ya. Jadi kalau yang dilihat sih pada tahun 1970-an sampai 1980-an ya, itu terjadi di Kampung Cikubang ya, di Kampung Cikubang, Bojonegara, Banten. Nah, sebenarnya pada saat marak perdukunan, persantetan yang pada saat itu dimusnahkan, itu ada provokator. Dan provokatornya bukan asli warga Banten, tetapi provokator yang memang beliau sendiri pun adalah dukun santet, tetapi dari luar daerah Banten. Yang memang memprovokatori pihak dari Jaro Muhriji. Padahal kalau untuk pribadi Jaro Muhriji itu adalah sosok orang yang berwibawa ya, bijaksana, adil, dan selalu memperhatikan masyarakat. Tetapi sebenarnya beliau pun juga memang tidak tahu adanya penyerangan dan pembakaran, penumpasan dukun-dukun santet. Karena kalau untuk Jaro Muhriji dulu hanya memerintahkan kepada staf-staf yang di bawah ya, ke aparat desa gitu kan. Hanya untuk menentramkan, mengadem-ayemkan supaya dukun santet atau yang punya ilmu hitam di warga sini itu tidak mengganggu sesama warga, tidak mengganggu sesama daerah. Bolehlah kalau misalkan mengganggu, tetapi jangan warga masyarakatnya sendiri gitu. Tolonglah ditertibkan gitu. Tetapi di situ ada salah satu yang memang pendatang dan dia memang tidak ingin diketahui bahwa dia adalah dukun santet, akhirnya melampiaskanlah dan tuduhan itu kepada yang mempunyai ilmu-ilmu hitam di daerah sini. Itu yang pendatang itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Jadi pada saat itu pendatang yang memang kenal dengan beberapa tokoh di Banten ya pada tahun 70 sampai 80-an. Di situ dia berpura-pura seperti yang mengerti agama. Padahal dia larinya ke Banten itu sebagai persembunyian, supaya dia itu tidak dicari atau dicap sebagai dukun santet, karena sebelumnya dia pernah mempunyai kasus yang sangat luar biasa yang pada saat itu dia itu dicari-cari oleh aparat ya, aparat kenegaraan, karena dia itu telah terbukti bersalah mensantet dan juga memfitnah orang yang ada di wilayahnya dia pada saat itu. Jadi di saat dia bersosialisasi datang ke Banten, mendatangi orang-orang yang berilmu, di situ akhirnya bertemulah dengan yang namanya terkenal Nyi Enjet ya. Nyi Enjet itu kan namanya tuh Nyi Masiti Suketi. Aslinya. Jadi dia itu tinggal di Kampung Cikubang dan mempunyai suami, juga mempunyai anak.
sebenarnya Nyi Injet memang betul mempunyai ilmu hitam, tetapi ilmu hitamnya Nyi Injet itu tidak dipergunakan untuk menyakiti orang. Dia bukan dukun santet. Saya bisa pastikan insya Allah atas izin Allah dia bukan dukun santet. Tetapi dia dituduh. Emang banyak kan yang datang ya orang yang meminta tolong gitu kan, yang meminta bantuan kepada Nyi Injet. Tapi itu hanya untuk memberikan pelajaran-pelajaran orang yang jolim, bukan berarti menyantet atau membunuh dengan seketika ilmu sambar nyawa gitu ya. Enggak. Memang banyak yang mempunyai ilmu-ilmu tinggi di sini. Kan campuran ya di sini tuh kadang menggunakan ilmu putih dan juga ilmu kejawen gitu. Nah, yang digunakan oleh Nyi Injet itu ilmu kejawen pada saat itu. Tetapi ilmu kejawennya itu yaitu menurut keyakinan dan kepercayaan. Nah, akhirnya ngobrol-ngobrol, ditanya lah kalau yang saya lihat. Jadi si pengkhianat ini nih, si provokator ini tuh nanya ke Nyi Injet, pernah nggak menyantet orang? Oh, saya nggak pernah, saya nggak mau seperti itu. Walaupun saya memang punya keyakinan dan mempunyai ilmu seperti ini gitu kan. Tapi saya tidak pernah mempergunakannya. Saya paling juga memberikan pelajaran kepada orang yang jolim. Saya nggak mau menyakiti orang sini, saya sayang orang sini. Kalau Nyi Injet sebenarnya baik. Jadi si Mas Tisuketi itu baik banget. Cuman karena memang ngomongnya ceplas-ceplos, kadang menyakiti hati orang ya. Padahal itu memang polos gitu ngomongnya seperti itu. Bahkan suaminya sendiri pun juga sudah memakluminya, anaknya juga sudah memakluminya. Tapi karena memang pandangan lahiriah orang lain kepada Nyi Injet itu buruk, karena pembicaraannya, akhirnya disitulah menjadi senjata si provokator ini untuk memfitnah Nyi Injet. Nah, Karena dulu pernah ada kejadian di sini pada zaman Jaro Muhriji ya, ada kejadian banyak orang yang mati mendadak, banyak orang yang sakit secara tiba-tiba, karena ada yang ingin berusaha menjatuhkan kepemimpinan Jaro Muhriji. Nah, itu sebenarnya siapa ya? Ini si provokator ini sebenarnya dalangnya. politik lah bahasanya. Iya, gitu itunya ya. politik aparat desa gitu ya. Politik kenegaraan, politik kepemimpinan desa gitu. Nah, jadi si provokator itu memang disuruh ke sana supaya ada bahasa orang Banten terkena santet oleh orang Banten sendiri. Itu. Padahal yang nyantet itu dia, Bukan orang Banten. bukan orang Banten. Jadi ini adalah salah paham. Menurut pandangan orang itu Nyi Injet yang memang menyantet orang-orang sini pada saat itu, padahal itu bukan. Nah, saya dengar itu Nyi Injet kan sampai dibakarnya. Nah, itu bukan. pengen tahu. Jadi sebenarnya bukan kejadiannya. dibakar ya. Nah, Jadi pada saat itu memang ada penumpasan dukun-dukun gitu kan yang mempunyai ilmu hitam. Di saat pada saat itu diberantas dan memang rumahnya Nyi Injet pada saat itu kena dibakar oleh siapa? Oleh si provokator ini dan juga anak buahnya. Dibakar, setelah dibakar karena memang Nyi Injet masih ada izin Allah, pertolongan Allah, dia selamat karena dia kan melarikan diri, tetapi dengan keilmuan yang dia punya akhirnya dia menghilang. Sampai sekarang pun kalau misalkan bisa dikatakan itu moksa. Nah, terus untuk anak cucunya kalau ingin ketemu langsung dengan ibunya atau dengan neneknya yang bernama Nyi Injet itu gimana caranya dan di mana lokasinya? Cuman gini, di saat memang Nyi Injet pada saat itu prihatin ya, melihat orang yang mempunyai kemampuan ilmu hitam itu dibakar hidup-hidup gitu kan, terus diberantas. Di situ sampai dia itu janji kepada dirinya sendiri, dia akan selalu menjaga anak keturunannya jikalau ada yang menyakiti dan menjoliminya. Jadi anak keturunannya Nyi Injet itu nanti akan dengan sendirinya bisa mempunyai ilmu itu jikalau darurat. Nggak harus belajar ya? Tanpa harus belajar. Contoh misalkan kepada anak cucunya Nyi Injet itu ada yang menyakiti atau yang menghina. Nah, itu dengan seketika dia itu bisa berkata dan itu nyata. Saciduh metu seucap nyata gitu. Karena memang Nyi Injet berjanji akan menjaga anak cucunya dan keturunannya. Bahkan sebenarnya pada saat itu yang saya lihat karena memang Nyi Injet moksa ya, makanya saya bisa menjelaskan. Kalau Nyi Injet wafat mungkin saya tidak bisa menjelaskan. Dan Nyi Injet pun juga akan menjaga warga Banten. Warga Bojonegara. Kampungnya. Warga kampungnya yang pada saat itu memang terkena fitnah juga. Jadi di sini pelampiasannya ya Nyi Injet lah, disangka dukun santet. Padahal ya provokator yang memang ingin menjatuhkan kepemimpinan Jaro Muhriji. Tetapi Jaro Muhriji juga pada saat terjadinya pemberantasan itu juga tidak tahu sebelumnya akan terjadi seperti itu. Jadi ini yang jelas salah paham besar. Salah paham karena memang ada anak buahnya Jaro Muhriji yang memang bersekutu dengan si provokator itu. Gitu. Dan Anggra ini saya mau tanya, di Cikubang itu kan ada 2 gua. Ada gua Batu Kandang, ada gua
Sajim. Apakah keberadaan Nyi Njet itu di Gua Sajim, apakah di Gua Batu Kandang? Jadi gini, pada saat kejadian tragedi itu berlangsung ya, Nyi Njet itu moksa dan hilang dengan keilmuannya. Dan beliau itu akhirnya singgah di suatu gua yang disebut dengan Batu Kandang kalau sekarang ya. Kalau dulu itu memang terkenalnya itu namanya Gua Peti. Kenapa disebut Gua Peti? Karena dulu Nyi Njet tuh tahu di Gua Peti itu ada seorang karuhun asli warga sini, warga Banten, yang pada saat itu mempunyai keilmuan kejawaraan atau kedikjayaan. Nah, jadi pada saat Nyi Njet moksa dan kebetulan karuhun yang di situ menolong Nyi Njet, dan akhirnya Nyi Njet itu singgah di Gua Batu Kandang yang disebut dengan Gua Peti. Nah, akhirnya di situ Nyi Njet sampai sekarang kalau yang saya lihat ya, itu adalah tempat peninggalannya atau tempat singgahnya. Kalau misalkan dengan secara mata batin, kita bisa melihat bahwa Nyi Njet itu memang masih ada, belum meninggal. Karena pada saat dia terjadi tragedi itu ya, dia itu memang moksa tidak mati. Nah, kalau untuk anak cucunya ingin bisa bertemu, Nah. apakah bisa? Bagaimana caranya? Nah, kenapa Nyi Njet sampai sekarang tidak mau menampakkan diri? Karena memang sekarang udah benar-benar sangat tua ya. Ya, agak. Dia sebenarnya pernah mendatangi anak dan cucunya pada tahun 2008 dan 2013. Cuman pertemuan itu hanya bisa bertemu di saat malam Jumat Kliwon saat bulan purnama. Dan itu pernah loh 2 kali. Secara langsung? Secara atau langsung, mimpi? secara langsung ini bukan Langsung mimpi. datang ke anaknya? Kepada anak cucunya. Hmm. Yang pertama 2008, yang kedua itu 2013. Dari 2013 sampai ke sini itu nggak pernah bertemu lagi. Cuman menyampaikan pesan bahwa sampai kapanpun saya dan keilmuan saya tidak akan pernah mati. Saya abadi, bilangnya seperti itu. Karena memang maaf, kalau untuk dalam keilmuan memang melenceng dari aturan agama ya. Tetapi walaupun dia mempunyai ilmu yang seperti itu, dia tidak pernah melakukan kejahatan dan tidak pernah menyakiti orang. Nah, kalau ingin bertemu generasi-generasi keturunannya lah gitu kan, ingin bertemu dengan Nyi Njet, sebenarnya hanya cukup datang ke sana, ke Gua Batu Kandang, dan di situ kalau berani gitu kan, bermeditasi dengan menyebutkan niat. Insya Allah sih dengan izin Allah, kalau misalkan memang Allah berkehendak, Nyi Njet juga bisa untuk bisa menemui keturunannya. Satu pertanyaan lagi, Neng Anggra ya, yang menurut cerita-cerita warga masih banyak praktisi-praktisi yang dari luar Jawa yang sering datang ke situ. Ada yang bisa pulang, ada yang meninggal di situ. Kenapa itu? Kenapa itu? Ada apa itu? Gitu ya? Memang sih kan lumayan ramai ya tragedi ini gitu kan, sampai terdengar kemana-mana. Cuman kalau misalkan orang yang punya tujuan yang nggak baik, itu Nyi Njet pasti nggak suka. Dan di situ pun juga Nyi Njet memberikan pelajaran. Tetapi dia meninggal bukan karena Nyi Njet, tapi dengan kecerobohannya dia sendiri. Jadi contohnya, dia itu pas begitu datang punya niatan nggak baik, diperlihatkan sesuatu, dia ketakutan, berlari, akhirnya jatuh, meninggal gitu kan. Kaget, punya penyakit jantung, akhirnya meninggal. Tetapi kalau yang punya niat dan tujuan baik, dengan niatnya silaturahmi ya, tadabur alam lah gitu kan. Ya insya Allah para karuhun yang ada di sana pun juga pasti akan membantu memunajatkan niatnya. Nah, gitu. ini saya mau tanya sama Dinda. Orang ini jika membicarakan tentang mengenai nama Nyi Njet itu orang udah bergetar, udah terkencing-kencing, karena semua merasa takut. Nah, untuk Dinda sendiri, kenapa nggak merasakan hal seperti orang lain, ada ketakutan membahas tentang Nyi Njet? Apa Dinda sendiri itu bertemu dulu dengan Nyi Njet sebelum bikin konten ini atau gimana? Ada izin? Karena kan segala sesuatu pun juga kita harus mempunyai adab dan etika yang baik ya. Betul. Di dalam kitab adab al-Islamiyah, segala sesuatu yang akan kita lakukan itu terutama adab yang harus didahulukan. Ya jelas saya meminta izin dulu karena beliau belum meninggal kan, moksa. Makanya sebelum saya bikin, apalagi ini di wilayahnya sendiri loh gitu kan. Tadi itu saya memang izin dulu bertemu dengan beliau. Dan akhirnya beliau sedikit menceritakan yang sebenarnya. Nah, di sini saya menjabar luaskan gitu. Kalau boleh tahu, untuk meyakinkan anak cucunya yang masih hidup sekarang, sosok ibunya itu yang terlihat oleh Dinda sendiri seperti apa tadi? Di saat bertemu dengan Dinda di kamar? Kalau
kondisi sekarang ya. Tadi pas waktu ketemu itu memang udah terlihat nenek-nenek, tetapi wajahnya tuh masih segar, masih muda gitu, masih kenceng lah, nggak keriput. Tapi kalau untuk masa rambut memang kelihatan beruban, disanggul, terus kayak pakai iketan selendang gitu, dan memakai kebaya hitam, memakai samping, tetapi sampingnya itu segini nih, nggak panjang gitu. Kalau perawakannya itu nggak tinggi, nggak pendek, sedang gitu, cuman agak kurus. Dari ciri-cirinya, ciri-ciri tanda-tandanya supaya bisa dikenal oleh anak cucunya yang masih ada, Kalau dari untuk wajahnya atau dari apanya? Tanda ya, kalau tanda itu terlihat jelas sih tadi gitu kan, di bagian pipi kiri itu kayak ada bekas tanda warna hitam, tapi samar. Itu tanda sejak pembawaan lahir? Tanda sejak lahir, karena kan kalau tanda itu sampai tua pun juga nggak akan hilang ya. Cuman kalau misalkan waktu kecil itu kelihatan terlalu jelas, nah udah dewasa atau udah tuanya itu samar ya wajar gitu. Jadi tadi kelihatan sih agak sebesar gini gitu. Waktu ketemu dengan Dina sempat salaman atau gimana? Enggak. Memang sih kalau salaman enggak, cuman memang begitu datang memang bahasanya kasar. Karena memang dia nggak bisa lemah lembut gitu. Dia juga kan dulu waktu semasa hidupnya gitu ya, jarang keluar rumah gitu, dan sekalipun keluar rumah paling juga kalau misalkan ada sesuatu keperluan yang ingin dibelinya, dan kalau misalkan ketemu dengan orang pun juga dia jarang bertutur sapa. Tapi kalau dengan keluarganya dia selalu ngobrol, tapi bahasanya tuh kasar gitu. Dan kalau misalkan nunjuk orang kepada orang yang gak suka, barulah dia berani gitu kan berbicara. Ya kalau untuk bahasa sih tadi gini, tek naon anjeun gitu. Ya saya cuman minta izin supaya meluruskan agar orang itu tidak salah sangka gitu. Karena kan gini, siapapun orangnya yang mempunyai ilmu santet pasti tidak akan kena kalau misalkan menyantet seseorang yang memang punya keimanan yang tinggi gitu. Jadi intinya kita harus sadar gitu ya, harus penuhi keseharian kita dengan zikrullah. Dan bahkan tadi pun juga Nyi Injet sih sempat bilang, seandainya cenah mun kaula boga ilmu santet baheula cek urang nyantet warga Banten cenah moal keuna kanu boga keimanan mah cenah, tapi mun teu iman kakarakeuna, bahasanya gitu sih. Nah anu keuna eta teh cenah lain ti warga Banten cenah nyantetna, tapi tuh ti luar Banten gitu. Ya intinya ini politik lah, politik zaman dulu. Memang politik itu nggak pernah lepas dari zaman zaman padam, dahulu. akan selalu ada. Ya alhamdulillah pemirsa IMP, silaturahminya ke sini itu sangat besar hikmahnya buat saya, bisa mengetahui titik temunya Nyi Injet yang selama ini dikambing hitamkan. Kalau Nyi Injet itu adalah ratunya Raja Santet, ternyata setelah mendengar langsung menurut pandangan Ainul Basiroh yang diceritakan oleh Dinda Putri Tania ternyata salah besar. Nah, jadi tolong kepada semua masyarakat ini tonton sampai selesai biar nggak gagal paham. Neng Anggra dan keluarga besar, mudah-mudahan rangkaian ini merupakan nilai ibadah. Yang kedua, bagi masyarakat sekitar Pulau Ampel Bojonegara, dengan adanya momentum ini kita aplikasikan dengan yang lebih baik dan termasuk di dalam momen halal bihalal. Jangan salah sangka, jangan salah duga bahwa suudzon adalah merupakan rangkaian yang tidak baik, namun istilahnya husnudzon adalah merupakan alat peraga sebagai muslim yang terbaik. Rangkaian ini mudah-mudahan Allah memberikan salah satu pahala yang berlipat, dan mudah-mudahan keluarga cukup mawaddah, dan keluarga cukup mahabbah, dan keluarga cukup jam'an marhumah. Neng punten, saya tertarik mengenai Muhammad Abdullah yang dari Timur Tengah, bahwa ya konon kita juga ini Kampung Grenyang juga mencatut dari nama beliau kan. Betul. Begitu. Ya, mudah-mudahan keberkahan yang ada ya untuk masyarakat. Amin. Yang saya mau tanya, kalau memang beliau pun meninggal pada masanya itu pusaranya di mana, ataupun kalau memang ini bagaimana itu petilasannya di mana kan gitu jelasnya. Ya, jadi gini ya Pak, kan waktu itu beliau itu selalu berdua dengan Syekh Muhammad Jafar ya. Kalau Syekh Muhammad Jafar itu kan pada saat itu memang meninggal dunia dan makamnya juga ada di dekat Syekh Maulana Hasanuddin. Tetapi kalau Muhammad Abdullah Grenyang itu pada saat itu moksa. Dan petilasannya itu ada di belakang kampung sini, yang memang pada saat itu disebutnya itu apa ya? Tungku. Gitu, iya, tungku. Nah, kenapa disebut itu? Karena memang petilasannya itu ciri-cirinya siapapun orang yang tinggal di situ, insya Allah kalau misalkan berusaha akan sukses gitu kan. Karena kan dia dulu punya ilmu perniagaan ya, pintar gitu kan, politik dalam perdagangannya itu. Dan kalau misalkan ada orang yang
maaf gitu kan, ini bicara apa adanya sesuai kepercayaan orang sini dulu dan sekarang gitu. Kalau misalkan ada yang ingin mendapatkan sesuatu, selalu aja nemu apa di situ. Contoh, gitu. Contoh ini nah, ya, sekarang saya tanya ke masyarakat pusaka di sini, gitu. Itu yang ceritakan itu apa pernah terjadi di sini? Betul Pak Haji. Karena memang yang bercocok tanam lah ya. Yang tadi itu tungku tadi. Kalau orang sini itu kebanyakan bilang itu Tegal ya. Tegal itu lahan apa alas, Tegal tumpuk. Betul. Gitu. Soalnya saya juga jadi penasaran, saya ingin berziarah juga ke petilasan beliau karena saya masih banyak keinginan. Siapa tahu di situ kebahagiaannya bisa terwujud di dekat Allah. Amin. Nah, itu kalau kita berziarah ke sana itu berdoa di sana itu apa yang harus kita baca di sana, doa yang mana? Karena kan beliau itu moksa gitu kan. Kalau di sana itu hanya petilasannya, dan beliau pun dulu sebelum moksa pun juga kan bilang kepada warga masyarakat sekitar gitu kan, jangan pernah mendatangi tempat petilasan kecuali datang dengan mempunyai niat yang baik dan bersilaturahmi dengan cara bertawasul di rumah kalian sendiri-sendiri gitu ya. Sebut namaku, bilangnya gitu. Jadi dengan niat. Nah, kalau misalkan ada yang lewat ya berarti khusus warga sini ya. Kalau misalkan ada yang lewat ya ada yang nemu sesuatu sesuai niat gitu. Kalau misalkan yang bercocok tanam atau yang berusaha pasti itu akan insya Allah sukses. Karena kan beliau menjaga wilayah sini gitu ya dengan sebutan kampung Grenyang gitu kan. Grenyang itu karena memang itu nama akhir dari Muhammad Abdullah Grenyang gitu. Grenyang itu sebenarnya mengandung artinya itu adalah seseorang yang memang sukses dalam bidang perdagangan dan juga agama. Gitu. Jadi jelas itu nama Satu beliau ya. pertanyaan nih. Jadi penasaran Kang juga Haji. nih, apa tutupnya ini? Sebentar lagi, jadi terkait dengan Muhammad Abdullah Grenyang, dia ini kan dulu mengurusi tentang perniagaan ya, tentang harta kekayaan kerajaan Banten juga. Dia, gitulah konon ceritanya menurut orang-orang tua zaman dahulu. Konon katanya di wilayah sini pernah ada istilahnya harta-harta yang dirampas oleh company itu ya, yang akan dibawa ke negaranya Belanda, dan itu sempat diselamatkan oleh Ki Grenyang. Apakah itu masih apakah betul apa tidak? Di mana gitu? Kalau sekiranya ini larinya ke pendaman ini. Apa. Seumpamanya nih kita ini kan lagi kalau memang bisa dimanfaatkan gitu. Emang betul kalau untuk masalah kepercayaan itu memang betul ya, karena pada saat itu company Belanda di saat mau mengambil harta rampasan itu dijegal oleh Muhammad Abdullah dan diselamatkanlah harta tersebut, dipendam di suatu tempat yang disebut dengan petilasannya tadi. Gitu. Gitu ya, makanya sih di situ banyak yang terpendam peninggalan dari hasil rampasan Belanda. Tapi pendaman itu memang bisa diambil atau tidak sebenarnya sih? Kalau itu kan bisa dikatakan itu real gitu, bukan harta karun. Jadi antara harta karun dan pendaman itu beda. Kalau harta karun itu memang yang disimpan, juga, yang disimpan dan dijaga oleh makhluk gaib gitu kan. Tapi kalau ini mah enggak. Secara lahiriah kan pada saat itu dipendamnya juga, tidak menggunakan ilmu apa-apa. Apa saja itu? Jadi kalaupun diambil itu ya secara manual lagi gitu. Enggak berupa apa saja, kalau hasil rampasan tuh banyak ya, seperti uang-uang kuno kan zaman dulu, terus seperti emas-emas gitu, terus perhiasan yang sudah jadi, tusuk konde emas yang kayak gitulah pokoknya. Dan juga di situ yang saya lihat masih banyak juga kayak pusaka-pusaka yang berharga itu pada saat abad ke-15-an ya. Yusuf ya. Iya, diambil oleh company Belanda. Pusaka-pusaka yang harga-harganya sangat fantastis gitu. Jadi memang pada saat itu tuh diangkutnya itu pakai peti sampai berapa puluh peti. Tetapi dijegal, akhirnya disembunyikan dan dipendam oleh Muhammad Abdullah. Berarti perdana yang pertama kali menguak masalah pendaman ini cuma Dinda sekarang. Kalau saya cuman menjawab pertanyaan dan meluruskan apa adanya gitu ya. Supaya kan orang tuh nggak jadi tanda tanya. Ya memang betul, saya membenarkan karena memang betul gitu kan. Cuman kalau untuk masalah tempat ada di mana saja, itu yakin sih semuanya disimpan atau dipendam di Tegal Tungku yang tadi. Tegal Tumpuk, Tegal Tungku. Kalau dulu Tungku namanya. Jangan itu. Iya.
Kalau nggak digali berarti tuh bisa muncul sendiri atau memang gimana? Jadi memang sih niatnya Muhammad Abdullah Geranyang tuh dulu ini suatu saat nanti akan bermanfaat bagi orang sini gitu. Daripada nanti dibawa oleh kompani Belanda nanti dimanfaatkan yang tidak baik gitu kan. Betul. Lebih baik dipendam lah. Berarti di sini tuh sungguh sangat kaya di Bojonegara ini. Amin. Sangat kaya karena memang banyak sekali pendaman yang diselamatkan oleh para ulama ya, para syekh gitu kan. Yang pada saat itu mensiarkan agama Islam, salah satunya Muhammad Abdullah dan Syekh Muhammad Jafar. Ya, ya. Ya di situ lah, di sini banyak gitu. Jadi bukan hanya santet. Jadi memang di sini terkenalnya itu bukan hanya karena ilmu santet, ilmu Ya. hitam gitu kan, tapi harta negara juga banyak di sini gitu. Luar biasa. Iya. Pantesan Pak Kiai pilih tempat di sini. Dan dulu juga di sini kan banyak Amin. yang jadi istri-istrinya para petinggi ya Ya. di sini itu. Oh. Makanya Bojonegara. Bojonegara. Iya, istri negara, ya betul Iya. baru. Kaya raya ya. Waktu itu Jawa Barat Bandung, provinsinya kan Jawa Barat. Betul. Iya. Ya, alhamdulillah lah silaturahmi kita Ya. mungkin dicukupkan sampai di sini. Lain kali kita akan kembali lagi ke kampung yang lain yang memang masih misteri sejarahnya biar nggak simpang siur gitu, biar Ya. nggak ada fitnah dan suudon Ya. untuk menambah dosa. Silakan di closing aja gitu. Ya sahabat IMP, alhamdulillah pertemuan kali ini banyak hikmahnya ya, dan di Amin. sini pun juga alhamdulillah saya silaturahmi diterima dengan baik, dan insya Allah kedepannya kita akan membahas atau menguak misteri yang belum terungkap. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.